Mbah, ini apa mbah? Ternyata di darah itu, ini masih ada sisa-sisa bulu. Aldi berpikir, apakah ini bulu ayam tadi? Minum. Tapi mbah, minum. Leher Aldi pun langsung segera dicekik oleh Mbah Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Dan cerita kali ini masih menyangkut yang namanya pesugihan. Kejadian ini kisaran tahun 90-an. Dan tokoh di sini kita sebut saja namanya Aldi. Aldi ini usianya kurang lebih 40 tahun. Dia ini sudah berumah tangga, hidup dengan istrinya. Kita sebut saja istrinya Aldi ini namanya Sari. Aldi dan Sari ini mempunyai anak perempuan. Masih SMP, kita sebut saja namanya Arum. Nah, Arum ini benar-benar beda dengan anak-anak yang lain. Bisa dikatakan Arum ini anak yang berprestasi, cekatan, dan lebih pintar dari sebayanya. Arum sendiri, dari neneknya, ibu dari Aldi, mengajarkan mengaji. Arum ini sudah khatam Al-Quran. Aldi sendiri, ayah dari Arum, dia adalah seorang kontraktor. Apapun kebutuhan rumah tangga sangat mudah sekali ia cukupi. Tidak ada yang namanya kekurangan. Akan tetapi, ujian ini datang pada saat krisis moneter. Saat itu, perekonomian Aldi mulai goyah. Dan Aldi ini rembukan dengan istrinya. Bu, sepertinya kalau kita menempati rumah ini terus-menerus, Bapak nggak kuat, Bu. Ini yang menjadikan akhirnya pada saat krisis moneter tersebut, rumah itu dijual dan mereka pun pindah. Yang awalnya mereka ini dekat dengan ibunya Aldi, nenek dari si Arum gitu. Karena mereka pindah, ini menjadikan jaraknya jauh. Ternyata kepindahan mereka, yang awalnya mereka berpikir, wah ini kita harus bertahan gimana caranya jangan sampai jatuh. Mereka justru mengambil sebuah rumah yang dimana ini awal mula petakannya. Sebuah perumahan yang dimana isinya ini orang-orang yang iri, orang-orang yang cepat panas. Tetangga-tetangganya ini gak mau nih kalau ada salah satu yang terlihat atau ada salah satu yang moncer, wah yang satu ini kebakar. Adanya Aldi dan keluarga di situ menjadikan ukuran tetangga-tetangga yang lain. Oh, itu ada tetangga yang baru namanya Pak Aldi. Istrinya namanya Bu Sari. Oh, dia punya seperti ini. Oh, katanya dia ini kok kontraktor. Nah, disitulah. Karena udah terlanjur mereka tempati, mereka tidak ada pilihan lain, yaitu menjalani kehidupan mereka. Di rumah tersebut ternyata ini berbanding terbalik dengan rumah yang pertama. Rumah yang mereka tempati sekarang ini benar-benar panas dan hawanya sering sekali yang namanya perdebatan antara Aldi dan Sari. Walaupun masalah kecil ini bisa menjadi besar. Nah, Arum ini sering menengahi, udah Bapak Ibu, udah kita nempatin rumah ini, udah gak usah ikut-ikutan sama yang lain. Apalagi kondisi krisis moneter. Ini berjalannya waktu, di daerah tersebut ini mengadakan pengajian. Nah, karena Arum sering menjuarai pengajian-pengajian sebelum-sebelumnya, Arum ini diikut sertakan di lomba tersebut. Dan ternyata Arumlah yang menjadi juara. Dan ini dipilih langsung oleh warga. Otomatis
Ini penghuni-penghuni perumahan yang ada di situ kesel yang anaknya ini ikut lomba. Karena Arum ini juara 1, anak-anak mereka ini gak pada juara. Yang awalnya mereka berangan-angan Aldi bisa sukses menempati rumah itu, ternyata nihil. Justru Aldi sekarang malah nganggur. Aldi menjadi pengangguran. Aldi ini terdepak dari timnya. Nah, istrinya ini memberi semangat. Sabar mas, sabar. Ya gimana sabar dek. Orang mas kayak gini kok. Mas ini bingung. Harus gimana lagi mas, ini nyari usaha ini selalu gagal. Sabar mas. Akan tetapi istrinya selalu memberi semangat dan mencari peluang-peluang yang lain. Mas, kalau aku ikut kerja bantuin untuk perekonomian keluarga boleh kan mas? Asalkan kamu ini masih mengurus rumah tangga mas, gak apa-apa. Iya mas, ada temanku namanya Rena mas. Dia ini punya usaha toko baju mas. Boleh kan mas kalau aku ini bisnis dengan Rena? Ya hitung-hitung aku bantuin ekonomi keluarga mas walaupun gak seberapa. Sari sendiri, istrinya Aldi, ini tidak dekat dengan saudara-saudaranya Aldi. Karena apa? Saudara-saudaranya Aldi ini sering sekali membanggakan kekayaan-kekayaan mereka, memamerkan kekayaan mereka. Aldi sering mengatakan kepada Sari, maafin saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku kalau pas main kesini ngomongnya terlalu tinggi. Gak apa-apa mas. Perjalanan kehidupan mereka di rumah baru ini benar-benar tidak ada hasil untuk memajukan perekonomian. Justru semakin terus-menerus terpuruk. Dan rumah itu seperti ada sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ketika tengah malam, sering sekali ada bebunyian-bebunyian, entah itu di dapur, di halaman, di bagian samping untuk jemur baju. Sering sekali seperti ada aktivitas. Dan ketika mereka mengecek, ini tidak ada apa-apa. Kok aneh ya mas? Ada yang kayak gini ya mas? Udah gak usah takut. Apapun itu, yang jelas kita harus berpikir positif. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Iya sih mas, Arum tiba-tiba sering sekali yang namanya sakit. Yang awalnya baik-baik saja, Arum ini tiba-tiba sering sekali yang namanya demam, menggigil dan langsung dibawa ke dokter. Anehnya, sesampainya di tempat dokter dan belum diperiksa sama Pak Dokter, Arum ini sudah sembuh. Langsung udah mendingan, bahkan Pak Dokter bingung. Lah enggak kenapa-napa kok? Ini udah saya periksa semuanya, Arum nggak kenapa-napa. Ya ampun, kenapa seperti ini? Aldi bingung. Pada suatu hari, Aldi ini sedang tidur siang. Ini istrinya membangunkan. Mas, ada sahabatmu mas itu yang namanya Mas Wisnu. Kita sebut saja ada sahabatnya Aldi, ini namanya Wisnu. Nah akhirnya Aldi pun bergegas menemui Wisnu. Pada saat di ruang tamu, mereka ini ngobrolnya pindah ke teras. Wisnu ini memberitahu sesuatu hal. Obrolan mereka pun ini tidak terlalu terdengar jelas. Singkat cerita, setelah Wisnu pulang, barulah Aldi ini ngomong sama istrinya. Bu, beberapa hari ke depan, Bapak sepertinya harus keluar kota. Karena memang Bapak harus mengembalikan perekonomian kita ini. Biar pulih kembali, Bu. Tahu sendiri, kondisi di Indonesia sekarang seperti ini, Bu. Semuanya serba mahal. Adanya krisis moneter, Bu. Tapi nanti Bapak bakalan pulang lagi kan, Pak? Iya. Tapi Ibu jangan kepikiran yang aneh-aneh. Ya. Bapak nanti akan segera pulang kalau urusan semua sudah selesai. Saat itu, ini Arum mendengar jika bapaknya ini mau pergi. Nah, Arum ini tiba-tiba melarang. Bapak, jangan pergi Bapak, di rumah aja Pak. Nanti juga akan ada kerjaan Pak. Kita hidup seperti ini dulu. Bapak pokoknya gak boleh pergi. Saat itu Aldi ini justru malah menenangkan Arum. Nah, Bapak janji, Bapak akan pulang. Apapun keinginan Arum, apapun keinginan Ibu, Bapak janji akan memberikan semuanya, Nak. Tapi Pak, Arum harus menjaga Ibu.
Iya Pak. Akhirnya, saat itu Aldi pun pergi meninggalkan istri dan anaknya. Dia pergi dengan kelengkapan yang sudah ia siapkan, menggunakan tas ransel. Tak lama kemudian, ini memang Wisnu menjemput, sudah ada di pinggiran jalan. Aldi pun pergi dengan Wisnu. Nah, singkat cerita, perjalanan begitu jauh. Ternyata Aldi ini perginya ke dukun, ke rumah dukun. Aldi bingung saat itu. Bingungnya, menurut Aldi ini perkampungan yang sungguh aneh. Ada satu kampung di mana cara pandang warganya melihat ke orang yang baru datang ke situ ini dengan tatapan yang aneh. Wisnu hanya mengantar ini sampai depan gang. Aldi pun akhirnya memberanikan diri menuju ke rumah dukun tersebut. Setelah bertanya kepada seseorang, disambutlah oleh dukun itu. Kita sebut saja dukun tersebut ini namanya Mbah Jarot. Duduk, kamu berarti sudah siap melakukan hal ini semua. Iya Mbah, tapi benar kan Mbah, nantinya perekonomianku akan pulih kan Mbah, tanpa ada yang aneh-aneh di kemudian hari Mbah. Ada air putih yang memang itu air seolah sudah disediakan. Air itu pun diminum. Setelah air itu diminum, Aldi ini bawaannya ini ngantuk. Sudah, kamu sepertinya harus istirahat. Dan proses ini memakan waktu lama. Kamu gak usah kepikiran yang gimana-gimana. Tempat istirahatmu sudah Mbah persiapkan. Monggo, ikuti Mbah. Ternyata Aldi ini memasuki ke sebuah kamar. Dan kamar itu penuh dengan kayu-kayu ukiran. Ranjang kuno terlihat di situ yang memang benar-benar terawat. Bersih tempatnya. Tidurlah di sini. Istirahat. Nanti ikuti arahan saya selanjutnya. Keesokan harinya, Mbah Jarot ini masuk. Istirahatmu sudah enakan? Iya Mbah. Mbah, terima kasih Mbah. Semuanya sudah disiapkan, mulai dari makanan apa segala macam. Yang jelas sekarang ikuti arahan Mbah selanjutnya. Nah, di sini seolah Mbah Jarot ini tidak ada pasien lain, hanya mengurus si Aldi ini. Aldi diajak ke belakang rumah. Ternyata belakang rumah ini ada gentong. Gentong tersebut ini sudah berlumut. Nah, di sampingnya ini ada sumur lebar. Pada saat itu Aldi disuruh untuk jongkok. Tak lama kemudian Mbah Jarot ini memandikan Aldi. Pada saat Aldi dimandikan, Mbah Jarot ini membaca mantra dengan bahasa-bahasa Jawa yang kuno. Saat Mbah Jarot ini membaca mantra-mantra tersebut, ini telinga Aldi benar-benar seperti ditusuk-tusuk jarum. Benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Tahan. Mbah, cukup Mbah, sakit. Tahan. Setelah dimandikan, barulah Mbah Jarot ini keluar. Dia datang lagi dengan membawa bunga-bunga. Setelah itu, barulah bunga-bunga tersebut ini dicampurkan dengan air, disiramkan ke tubuhnya Aldi. Pada malam harinya, ini tengah malam, Aldi yang sedang ada di kamar, dia sudah mengikuti arahan Mbah Jarot bahwa dia tidak boleh keluar-keluar. Saat itu Aldi mendengar ada suara ayam kesakitan. Sedangkan Aldi tidak boleh keluar-keluar. Tak lama kemudian Mbah Jarot mengetuk pintu. Dak. Buka Aldi. Dibuka sama Aldi. Minum ini. Apa ini Mbah? Ini salah satu persyaratan.
Secara tidak langsung kamu itu sudah memasukinya. Kamu pengen kaya kan? Iya mbah. Saat itu Aldi pun langsung meminum air yang ada di gelas. Ternyata ini darah. Mbah, ini apa mbah? Ternyata di darah itu, ini masih ada sisa-sisa bulu. Aldi berpikir, apakah ini bulu ayam tadi? Minum. Tapi mbah, minum. Leher Aldi pun langsung segera dicekik oleh Mbah Jarot. Minum, jangan dimuntahkan. Tegak. Diminumlah sama Aldi. Aldi meminum sampai habis. Setelah itu, Aldi pun tiba-tiba tidak sadarkan diri. Mbah Jarot pun keluar. Singkat cerita, kurang lebih 2 jam kemudian Aldi bangun. Pada saat Aldi bangun, Aldi kaget melihat sekitaran kamarnya. Di situ ada tumpukan-tumpukan emas. Aku bakal kaya. Aku bakal kaya. Tiba-tiba ada suara Mbah Jarot. Tetaplah di ranjang itu. Jangan kemana-mana. Aku gak boleh bangkit. Tapi aku melihat kekayaan di kiri kananku. Berarti aku bakalan kaya. Aku bakalan kaya. Tak lama kemudian, ini ada suara auman harimau. Nah, ini adanya di luar kamar. Dan suara itu mencakar-cakar pintu. Jelas sekali suara itu. Ini suara cakaran harimau. Ada harimau. Ada harimau. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Tapi sebentar lagi aku akan kaya. Nah, pada saat itu tiba-tiba apa yang Aldi lihat ini lenyap. Kemana tumpukan emas itu? Kemana tumpukan emas itu? Aldi bingung. Tumpukan emas itu segera hilang. Singkat cerita, keesokan harinya Mbah Jarot pun masuk. Saat Mbah Jarot masuk, Mbah Jarot ini menaburkan sesuatu di sekitaran tempat tidurnya Aldi. Akan tetapi Mbah Jarot sudah tidak lagi menggubris apapun omongan Aldi. Dan saat Aldi ini ingin berontak, Mbah Jarot segera membacakan mantra. Yang dimana ketika Mbah Jarot membacakan mantra itu, di telinga Aldi ini sangat-sangat sakit rasanya. Cukup mbak, cukup mbak, sakit mbak, sakit. Nah, keesokan harinya, suasana malam, ini Aldi mendengar ada suara tangisan justru malah dari anaknya. Bapak pulang, Bapak pulang. Terdengar sangat jelas berkali-kali nama Aldi disebut-sebut. Aldi kebingungan. Ini sebenarnya nanti bagaimana ya? Aku bingung. Aku harus bagaimana? Apa aku harus mengakhiri ini saja? Nah, tepat di hari keberapa Aldi, tanpa Aldi tahu, ada saja yang menaruh makanan di situ. Anehnya Aldi ini tidak merasakan lapar. Aldi tidak merasakan haus. Saat itu Aldi ini mencoba mengecek apa sebenarnya yang terjadi di luar. Hingga pada suatu ketika Mbah Jarot ini kembali menaburkan sesuatu. Yang biasanya Mbah Jarot ini menutup pintu tersebut. Kali ini pintu tersebut ini justru malah terbuka. Aldi ada kesempatan untuk keluar dari tempat itu. Aldi akhirnya keluar dan anehnya Aldi melihat ada cakaran kuku dari harimau tepat di depan pintu kamarnya. Dan pada saat itu Aldi yakin bahwa pada malam itu Aldi mendengar ada auman harimau. Ini sudah jelas. Ini benar adanya. Nah, Aldi akhirnya
ini berusaha. Gimana caranya aku harus keluar dari sini? Ini sepertinya tidak beres. Ternyata Mbah Jarot ini tidak ada di rumah itu. Aldi berhasil keluar. Saat itu Aldi justru malah pergi ke belakang rumah. Dan di situ anehnya ada makam. Ada makam yang memang ini entah makam siapa. Hanya satu makam tapi memanjang. Hampir 4 meter Aldi melihat makam itu. Entah ini makam siapa. Benar-benar di situ benar-benar mencekam. Aldi ini seperti dibawa ke alam mimpi. Aku ini sebenarnya gimana? Aku bingung. Aku harus keluar tapi keluar kemana? Dan aku tidak tahu jalan keluar. Tempat itu begitu asing. Nah, Aldi terus berjalan. Nah, pada saat itu Aldi yang kebingungan jalan di mana ia harus keluar. Aldi ini masuk ke dalam hutan. Nah, pada saat di dalam hutan ternyata Mbak Jarot ini sedang mencari Aldi. Ini posisi tengah malam, ya. Aldi sudah terjebak pohon-pohon yang besar. Aldi tidak tahu ia harus lari kemana. Dan Mbak Jarot ini seperti sudah melihatnya. Dengan membawa keris, ia mendekat ke arah Aldi. Aldi hanya berlindung pada akar-akar pohon. Aldi melihat ada cahaya dari kejauhan. Apa itu? Ternyata ini ada sebuah truk. Jadi Aldi ini sudah berada di bibir hutan. Dan di bawahnya ini ada jalan. Ternyata bawah ini ada jalan. Aldi melihat dengan jelas. Truk itu seperti berhenti. Aldi ini segera turun. Pada saat itu ternyata sopirnya ini sedang buang air kecil. Aldi segera menaiki truk tersebut. Di bagian bak truk. Nah, setelah itu barulah truk tersebut ini jalan lagi. Aldi ini kebingungan. Aku itu kenapa? Dan kenapa aku aneh? Kenapa seperti ini? Apakah aku ini sudah melakukan pesugihan atau ada apa dengan aku? Aku ini berhasil apa tidak? Dan kenapa di situ aku ini seperti tersiksa dan aku selalu dihantui di rumah itu? Sudahlah, mudah-mudahan dengan truk ini aku bisa kembali pulang. Bisa ketemu anak dan istriku. Aldi sesampainya di rumah, Aldi kaget. Loh, rumahku kok rame? Ada bendera kematian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumahku? Ada apa ini? Aldi melihat di situ istrinya ini lagi menangis dan teriak-teriak. Nah, istrinya ini dipegangin oleh saudara-saudaranya. Dia ditarik-tarik memasuki mobil. Istrinya ini berontak. Lepaskan aku. Ini yang meninggal siapa? Aldi ini bingung. Ini yang meninggal siapa? Anakku. Jangan anakku. Aldi panik di sini. Dan pada saat Aldi ini melihat ke arah kerumunan tersebut, ya, ini ternyata ada jenazah yang sedang didoakan bersama. Dan jenazah tersebut ini adalah jenazahnya Aldi. Kok bisa ini jenazahnya Aldi? Kenapa ini jenazahku? Kenapa? Saat itu Aldi baru sadar Aldi tidak bisa menyentuh siapapun. Pak, saya masih hidup. Mbak, Bu, Mas, saya masih hidup. Saya masih hidup. Tak lama kemudian tiba-tiba Aldi ini ada yang menariknya. Ini kok bisa? Ternyata yang meninggal Aldi. Dan ini cerita dari siapa? Jika Aldi sudah meninggal.
Ternyata dalang di balik semua ini adalah istrinya Aldi, yaitu si Sari. Aldi meninggal. Lalu siapa yang menceritakan semua ini? Kita tarik mundur ceritanya, kita flashback. Arum adalah anak yang pandai dan dia dikaruniai kelebihan. Bisa dikatakan Arum ini indigo. Jadi Arum bisa melihat kejadian yang akan terjadi. Oleh karena itu, Arum ini diselamatkan oleh neneknya. Dan Arum menceritakan semuanya, Nek. Ini yang membuat ayah seperti ini justru ibu, Nek. Dan Arum melihat di situ ada Om Wisnu. Om Wisnu itu suka sama ibu, Nek. Arum menceritakan semuanya. Awalnya ini tidak ada yang menggubris omongan Arum. Dan Arum menjelaskan dengan jelas, detail sekali. Nanti ujungnya seperti ini, dan di gambaran Arum, Bapak nanti akan seperti ini. Justru Bapak ini mengantarkan dirinya untuk menjadi tumbal, Nek. Ini yang Arum lihat. Dan ternyata pada saat Arum ini menjelaskan ke neneknya ini memanggil seseorang yang memang bisa dikatakan dia ini sesepuh. Dan tahu akan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tak kasat mata. Kita sebut saja namanya Mbah Kiai Amat. Nah, Mbah Kiai Amat ini membetulkan. Iya, ibunya Arum, si Sari ini melakukan pesugihan. Dia menumbalkan suaminya. Lalu, ini kan suaminya ini berangkat. Nah, ini kan si Aldi berangkat. Harusnya ketika mati pun, jenazah Aldi masih di sana. Pak Yai menuturkan apa yang sudah dijelaskan oleh Arum. Jadi Aldi ini di sana sudah sempat kabur. Ya ini pengen menuju ke rumah, akan tetapi terjadi kecelakaan. Pantas saja, di hari-hari selanjutnya Mbah Jarot ini sudah tidak melihat Aldi. Sudah tidak berkomunikasi dengan Aldi. Mbah Jarot merasakan ketika arwahnya Aldi ini keluar dari rumah. Makanya Mbah Jarot ini mencari. Karena apa? Ritual pesugihannya ini belum selesai. Ini semua diceritakan detail sama Arum. Arum melihat hal itu dan dibenarkan oleh Pak Kiai Amat. Pantas saja pada saat Aldi terjepit, tidak ada jalan keluar, di situ ada pohon-pohon besar. Mbah Jarot ini merasakan akan tetapi tidak bisa melihat Aldi. Karena ini belum sempurna dan Aldi ini sudah meninggal. Pantas saja pada saat naik truk pun supirnya tidak mengetahui. Nah, ternyata di hari sebelumnya Aldi ini sudah ditemukan warga dan sudah tidak bernyawa. Ini meninggalnya pun kecelakaan. Di pengirim cerita ini tidak dituliskan secara detail ini kecelakaannya kenapa. Yang jelas pada saat itu jenazah sudah ada di rumah. Jenazah ini sudah ada di rumah, berarti Aldi ini sudah sempat kabur. Aldi yang asli pada saat ia masih menjadi manusia, gitu. Tapi Aldi yang di rumahnya Mbah Jarot, ia berasa seperti mimpi dan ia melanjutkan kehidupannya. Ternyata dia sudah menjadi arwah. Arum ini menceritakan semuanya. Arum ini cerita semuanya. Flashback pun selesai. Pada akhirnya saat istrinya ini dibawa saudara-saudaranya, karena pesugihannya pun gagal, istrinya Aldi si Sari mengakui jika inilah perbuatan dari dirinya, yaitu si Sari. Memang tepat persis apa yang sudah diceritakan sama Arum, benar adanya, mengakui semua. Ini dibantu oleh Mbah Amat. Nah, di sini ternyata ada hubungan sama si Wisnu. Semenjak itu, Arum akhirnya ikut nenek, ibu dari si Aldi. Dan benar-benar di sini Arum sudah tidak ingin melihat ibunya. Ternyata di balik ini semua, ibunya ini jahat. Ibunya ini nggak mau terlihat miskin, menumbalkan suaminya sendiri. Dan ini secara tidak langsung Aldi seperti menyerahkan diri. Nah anehnya setelah terungkap semua, ke kampungnya Mbah Jarot ini tidak ada penduduk yang tinggal di situ. Dan Mbah Jarot pun tidak ada di situ.
hanya lahan kosong, memang ada bangunan tua. Ini ternyata ada di dalam hutan. Mungkin ada yang kenal tempat tersebut. Ini memang ternyata tempat itu adalah seperti kayak kampung mati. Ternyata ini semua ulah Sari. Dan cerita pun selesai. Nah, itu tadi ceritanya memang mengerikan. Saya pikir ini nanti endingnya seperti ini. Pada saat saya baca cerita, wah, belakangnya seperti ini. Tapi tidak dijelaskan bagian yang saya masih berpikir ya. Ini meninggalnya, ini kena apa gitu. Tapi di sini dari pengirim cerita hanya membatasi sebatas itu saja. Udah mas, itu saja yang jelas nanti diceritain bagian ketika sudah di rumah saja. Nah, itu tadi ceritanya. Benar-benar mengerikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Intinya yang baik diambil, yang buruk dibuang. Sekali lagi ini saya berulang kali mengatakan bahwa yang namanya pesugihan ini tidak ada baiknya sama sekali. Pasti di kemudian hari, cepat atau lambat, ini harus menyetorkan tumbal. Nah, maka dari itu hindarilah yang namanya iming-iming pesugihan apa. Buat teman-teman yang sudah order t-shirtnya Rian Agus Widodo, yang sudah sampai, monggo silahkan ya dipakai nanti foto biar buat dokumen saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini sudah mulai meluncur satu persatu ya ke kota-kota kalian. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang mau order. Ini masih bisa di gelombang yang ketiga ya, monggo silahkan. Caranya pesan gampang sekali, kalian bisa langsung ke nomor WhatsApp saya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336, tiganya 4 kali. Nah, nomor WA tersebut ini silahkan di save, jangan lupa dikasih nama dan nama kota. Tujuannya selain untuk menginfokan tayangan-tayangan, ini juga untuk memberitahukan jika kita ini lagi bikin merchandise atau apa-apa gitu, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Rian Agus Widodo gitu. Nah, kemarin saya iseng-iseng ya, saya ini lagi pengen ngover lagu, terus bikin lagu-lagu sendiri juga. Setuju nggak sih kalau saya nyanyi lagi di konten-konten untuk khusus yang lagu-lagu gitu? Setuju nggak sih? Monggo silakan di kolom komentar diisi ya. Kalau setuju berarti saya nanti akan nyanyi lagi nih. Oke. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara siapa, Bim? Kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng.